Langsung saja kita mulai ulasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah anatomi dari seorang legenda sejati, Bung Karno. Kita akan lihat kondisi-kondisi luar biasa yang akhirnya membentuk status legendaris beliau. Nama Soekarno itu nggak cuma sekedar nama yang sering kita baca di buku sejarah sekolah kan? Namanya itu hidup dan melekat erat dalam mitos, dalam sejarah diplomasi internasional yang epik, dan pastinya sebagai fondasi awal berdirinya negara kita ini. 23. Coba bayangin, itu bukan sekadar angka acak loh. Itu adalah total rencana pembunuhan terhadap Bung Karno yang pernah tercatat. Bahkan, ajudan kepercayaan beliau mencatat setidaknya ada 7 upaya pembunuhan yang benar-benar lolos sampai ke tahap eksekusi. Tapi ajaibnya, semuanya gagal. Coba posisikan diri kalian. Bayangkan, gimana tekanan psikologis yang harus dihadapi seseorang ketika nyawanya terus-menerus jadi incaran. Ini bukan sekedar catatan politik biasa, tapi murni sebuah kisah nyata tentang insting bertahan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Masuk ke bagian 1, presiden yang tak bisa dibunuh. Gini, untuk benar-benar paham legendanya, kita harus mundur sedikit ke masa lalunya. Lahir dengan nama Kusno, beliau ini awalnya sering banget sakit-sakitan waktu kecil. Sampai akhirnya sang ayah mengganti namanya jadi Soekarno, yang terinspirasi dari sosok panglima perang super tangguh dari epos Mahabharata. Lanjut ke bagian 2, relikui dan rumor mistis. Karena beliau ini berkali-kali lolos dari maut dengan cara yang hampir nggak masuk akal, wajar aja kan kalau akhirnya muncul berbagai rumor di masyarakat. Masyarakat luas di zaman itu, konon ya, sangat percaya kalau beliau punya semacam pegangan magis. Kalian pasti pernah dengar soal tongkat komando Bung Karno kan? Nah, tongkat yang terbuat dari kayu pujangkala ini dirumorkan menyimpan sebuah keris gaib di dalamnya. Terus ada juga wesi kuning, jimat seukuran batang korek api yang katanya bikin kebal senjata. Persis kayak legenda Menak Jinggo. Cerita-cerita warisan budaya semacam inilah yang diam-diam bikin aura kepemimpinan beliau terasa makin mistis dan tak tersentuh. Makin kesini, rumornya makin luar biasa. Banyak yang yakin banget kalau Bung Karno itu selamat dari peluru para penembak jitu karena menguasai ajian lembu sekilan. Buat yang belum tahu, ini tuh semacam mantra kekebalan legendaris dari tanah Jawa yang konon juga dipakai oleh Mahapati Gajah Mada. Cerita ini secara nggak langsung nyambungin sosok Soekarno dengan tokoh-tokoh besar dari era kejayaan Nusantara, bikin beliau seolah-olah ditakdirkan jadi pelindung gaib bangsa ini. Tapi tunggu dulu, disinilah letak menariknya. Karena kita harus bisa misahin mana mitos publik dan mana jalan pikiran sang presiden itu sendiri. Di satu sisi publik sangat percaya kalau keris puputan peninggalan ibunda beliau dari Bali itu punya kekuatan gaib yang jadi tameng nyawanya. Padahal faktanya Bung Karno sendiri nggak terlalu pusing soal urusan mistis itu. Bagi beliau keris itu murni sebuah karya seni tradisional Indonesia yang indah, sangat langka, dan layak dikagumi. Ini bukti nyata betapa rasionalnya beliau, terlepas dari segala selubung mitos yang diciptakan orang-orang di sekitarnya. Saking kuatnya karisma beliau, legenda di masyarakat bahkan sampai nyerempet ke alam supranatural. Ada cerita rakyat yang bilang kalau Bung Karno pernah didatangi sosok mitologis Nyi Blorong, yang katanya ngasih beliau mustika merah delima supaya bisa berkuasa di alam manusia maupun alam gaib. Nggak cuma itu, konon beliau juga pernah bermimpi didatangi Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ibu Ratu Kidul. Tentu saja ini semua murni cerita budaya yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi coba pikir, kisah-kisah ini menunjukkan betapa masyarakat kita pada masa itu benar-benar mengkultuskan sosok Soekarno. Oke, sekarang kita geser ke bagian 3, alis 10 bahasa. Kalau tadi kita sibuk bahas rumor mistis, nah sekarang kita bahas kekuatan super beliau yang beneran nyata, solid, dan terdokumentasi. Tumbuh dan belajar mati-matian di era kolonial itu jelas nggak gampang. Tapi situasi itu justru bikin beliau terpapar pada berbagai macam bahasa dan literatur asing. Hasilnya, beliau menjelma jadi seorang poliglot yang sangat brilian di zamannya. Seorang poliglot itu bisa mikir, ngomong, dan nulis pakai banyak bahasa secara fasih. Dan buat Bung Karno, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi biasa, melainkan senjata ampuh untuk membius audiens lewat pidato-pidatonya. Coba lihat betapa gilanya penguasaan bahasa beliau. Beliau menguasai bahasa Eropa kayak Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Belum lagi penguasaan bahasa Asia dan bahasa ibu seperti Jepang, Jawa, Sunda, Bali, Melayu, dan pastinya bahasa Arab. Bisa ngebayangin nggak sih betapa lancarnya beliau waktu negosiasi, ngobrol, atau bahkan berdebat secara langsung sama pemimpin-pemimpin top dunia tanpa repot nungguan penerjemah ngomong? Masuk ke bagian 4, ikon politik global. Karisma dan kecerdasan linguistik inilah yang akhirnya ngebawa beliau meroket.
Dari seorang pejuang pergerakan lokal, jadi tokoh raksasa yang disegani di atas panggung dunia. Ini benar-benar dualitas yang keren banget. Di dalam negeri, beliau dilihat bak tokoh mitologi dengan segala perlindungan gaibnya. Tapi di luar negeri, pencapaian diplomasinya murni kelas wahid. Kesuksesan beliau ini saking diakuinya, sampai-sampai nama Soekarno diabadikan jadi nama jalan di banyak negara. Dari Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Maroko, sampai Turki. Fakta ini nunjukin kalau rasa hormat terhadap Bung Karno itu benar-benar menembus batas benua, dan beliau sukses bikin Indonesia berdiri tegak sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Akhirnya kita sampai di bagian 5, arsitek bangsa. Setelah panjang lebar ngomongin mitos dan pamor internasionalnya, mari kita balik lagi ke bumi, ke fakta sejarah yang real tentang gimana beliau ngebangun fondasi Republik Indonesia. Perjalanan sejarahnya menuju kursi kepresidenan itu sangat monumental. Semuanya bermula dari pidato legendarisnya di sidang BPUPKI tahun 1945. Kemudian disusul dengan pengangkatan resminya sebagai presiden sehari setelah proklamasi, berduet dengan wakil presiden Bung Hatta. Terus, momen epik lainnya terjadi di 17 Desember 1949, waktu beliau disumpah jadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Momen yang bertempat di Keraton Yogyakarta ini disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, poin terpenting yang harus kita garis bawahi di sini adalah warisan intelektualnya. Memang betul, tokoh-tokoh luar biasa lain kayak Muhammad Yamin dan Supomo juga ikut merumuskan dasar negara. Tapi pada akhirnya, Bung Karno lah yang merajut dan meneriakan kelima prinsip ini dengan lantang. Kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 pilar inilah yang mewujud jadi Pancasila, fondasi utama yang masih ngikat kita semua jadi satu bangsa sampai detik ini. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau kita lihat lagi ke belakang, apa sih yang sebenarnya bikin Indonesia bisa bersatu teguh di bawah kepemimpinan beliau? Apakah karena mitos-mitos yang ngasih aura keajaiban? Ataukah semata-mata karena otak brilian dan ketangkasan politiknya? Atau jangan-jangan justru kombinasi maut dari keduanya lah yang benar-benar jadi lem prakat bangsa ini? Yang pasti, kisah Bung Karno nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan sebuah keyakinan, harisma, dan isi kepala dalam melahirkan sebuah negara. Silakan kalian renungkan sendiri, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.